Hello everyone, saya Lucy dari YEC. Kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang TOEFL. Apa sih TOEFL itu? Singkatnya, TOEFL itu merupakan tes kemampuan bahasa Inggris yang biasa digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan studi S2, mendaftar wisuda atau yudisium, mendaftar pertukaran pelajar antar negara, dan juga digunakan sebagai syarat mendaftar seleksi CPNS, melamar pekerjaan ke perusahaan BUMN atau perusahaan swasta lainnya, dan juga sebagai syarat promosi pada jabatan suatu instansi. Sayangnya, masih banyak yang gagal untuk mendapatkan skor yang diinginkan atau skor minimal untuk melamar suatu pekerjaan misalnya. Nah, hal ini kemungkinan besar dikarenakan dua hal. Yang pertama, kurangnya pengalaman atau jam terbang dalam mengerjakan soal TOEFL. Dan yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap materi atau sama sekali tidak memahami materi yang diujikan. Nah, saya di sini akan memberikan tips tentang bagaimana cara mengerjakan soal TOEFL agar memperoleh hasil yang maksimal, dimulai dari bagian yang pertama yaitu Listening Comprehension Section. Sebelum kita mempelajari tipsnya, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui tentang TOEFL bagian listening ini, yaitu TOEFL Listening Section ini terdiri dari 50 soal dan terbagi menjadi 3 parts. Parts yang pertama atau Part A berisi percakapan pendek antara dua orang dan terdiri dari 30 soal. Part yang kedua atau Part B berisi percakapan panjang antara dua orang dan terdiri dari 7 hingga 9 soal. Part yang ketiga atau Part C berisi ceramah pendek dari satu pembicara dan terdiri dari 10 hingga 13 soal. Tingkat kesulitan pada TOEFL bagian listening ini juga sudah diurutkan dari yang paling mudah yaitu nomor 1 hingga ke yang paling sulit yaitu nomor 50. Jadi dapat disimpulkan nomor 1 hingga nomor 30 atau Part A merupakan bagian yang paling mudah dan kita akan fokus ke Part A untuk mendapatkan skor yang maksimal. Tips yang pertama adalah fokus kepada pembicara kedua. Saya akan memberikan sebuah contoh soal dan pembahasannya, tetapi sebelumnya yang harus kamu lakukan adalah mencoba menjawab contoh soal tersebut. Yang harus kamu lakukan hanya konsentrasi kepada apa yang diucapkan oleh pembicara kedua. Cobalah tangkap maknanya dan coba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sudah siap? Contoh soal yang pertama. Are you going to the physics class? I'm going to skip the class. What does the man imply? Nah, bagaimana? Sudah mendapatkan jawabannya kan? Sekarang, mari kita bahas bersama. Oke, dialog yang sudah kamu dengar sudah saya tuliskan di sini untuk memudahkan kamu memahaminya. Sekarang, tips yang pertama yaitu fokus kepada pembicara kedua. Kenapa kalian harus fokus kepada pembicara kedua ketika mengerjakan soal TOEFL Part A? Jawabannya adalah perhatikan narator. Narator di sini adalah orang yang membacakan pertanyaan. Pertanyaannya mengatakan, what does the man imply? Di sini ada the man. The man merupakan pembicara yang kedua. Maka jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini terletak pada baris kedua, yaitu I'm going to skip that class. Nah, ketika kamu sudah memahami makna pada baris yang kedua, selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah mencari makna yang sama atau makna yang setara pada pilihan jawaban. Mari kita identifikasi pilihan jawabannya. Untuk pilihan A atau A di sini, he is going to the physics class. Apakah sama? Kita artikan, he is going to the physics class berarti dia pergi atau datang ke kelas fisika. Dan makna pada baris yang kedua adalah I'm going to skip. Skip di sini berarti melewatkan atau tidak datang. Maka maknanya tidak sama. Jadi, pilihan jawaban A salah. Kita lanjutkan dengan opsi yang kedua, yaitu B. He is not coming to the physics class. Artinya, dia tidak datang ke kelas fisika. Di sini maknanya sama dengan makna pada baris yang kedua.
Tetapi kita keep dulu jawabannya dan kita lanjut untuk membahas sisa pilihan jawaban. Untuk opsi C, he is going to the skipping class. Di sini seharusnya physics class, maka pilihan jawaban C juga salah. Dan pilihan jawaban yang terakhir, he is not sure where the class is. Dia tahu kelasnya, maka dia tidak tahu kelasnya merupakan jawaban yang salah. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kamu harus mengartikan kata demi kata. Ketika kamu belum dapat atau masih sulit mengartikan kata demi kata, maka kemampuan bahasa Inggris kamu berarti masih sangat dasar. Dan yang harus kamu lakukan adalah mempelajari kosakata beserta artinya. Yang materinya bisa kamu dapatkan di kelas bahasa Inggris dasar dari YEC. Selanjutnya kita beralih ke tips yang kedua, yaitu hindari kata yang terdengar mirip. Di sini saya memiliki sebuah contoh soal dan nanti saya juga akan memberikan pembahasannya. Tetapi sebelumnya, kamu harus mencoba untuk menjawab contoh soal ini. Yang harus kamu lakukan hanya menghindari kata yang terdengar mirip dari audio. Sudah siap? Contoh soal yang kedua. Should I add more salt to the soup? No, I think it's enough. What does the woman mean? Nah, sekarang untuk tips yang kedua yaitu hindari kata yang terdengar mirip dari audio. Oke, sebelumnya untuk mendapatkan jawabannya, kalian harus tetap menggunakan tips yang pertama, yaitu fokus pada baris kedua. Kenapa harus fokus pada baris kedua? Karena di sini dalam pertanyaan yang ditanyakan adalah the woman. Dan the woman merupakan pembicara pada baris yang kedua. Oke, sekarang kita cari makna pada baris yang kedua. Setelah kamu mendapatkan makna pada baris yang kedua, ketika kamu sudah mengetahui makna itu dan mengetahui makna setara pada pilihan jawaban, kamu dapat langsung mencari pilihan jawaban yang tepat. Tetapi, ketika kamu tidak mengetahui makna setara pada pilihan jawaban, kamu dapat menggunakan tips yang kedua, yaitu hindari kata yang terdengar mirip dari audio. Kita identifikasi masing-masing pilihan jawaban. Untuk pilihan jawaban yang A, terdapat kata yang terdengar mirip dengan kata yang ada pada audio, yaitu enough dan soup. Kemudian untuk pilihan jawaban B, tidak ada kata yang terdengar mirip. Mungkin inilah jawabannya, tetapi mari kita bahas dua pilihan jawaban yang tersisa terlebih dahulu. Untuk pilihan jawaban C, terdapat kata yang terdengar mirip, yaitu add dan salt. Dan selanjutnya, untuk pilihan jawaban D, juga terdapat kata yang terdengar mirip, yaitu think dan soup. Oleh karenanya, jawaban yang tepat adalah B. Selain dua tips tadi, masih ada tips-tips lain yang dapat kamu gunakan untuk mengerjakan tes TOEFL bagian listening part A, seperti ungkapan negatif, makna kebalikan, dan penggunaan idiom yang bisa kamu dapatkan pada kelas TOEFL online dari YEC.